Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emanuela Dwi Putri Widya Kusuma dari Program Studi Fisika Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu soal sebagai bentuk soal UAS dari mata kuliah Fisika Matematika 3 dari dosen saya, Bapak Sugianto. Nah, langsung saja saya masuk ke soalnya. Untuk media yang saya gunakan sendiri ada papan tulis digital, supaya lebih mudah dipahami. Nah, mungkin sebelum itu saya kedatangan tamu nih, mungkin bisa perkenalan dulu nih, Kak. Halo, kenalin, aku Safita Dea Lestari dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Sipil. Halo semua. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang berat nih, Kak, mungkin bisa cerita nih kira-kira gimana sih kuliah di UGM, dan mungkin dari prodi Kakak sendiri, teknik sipil tuh kayak gimana sih perasaannya? Oke, senang banget sih pastinya bisa kuliah di UGM dan asik-asik juga, seru pokoknya nggak kalah seru sama UNER juga. Ya, pastinya dong, karena setiap univ pasti baiklah ya, tergantung gimana kita menjalankannya. Nah, mungkin langsung aja ya, kita nggak berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Jadi, untuk soal pertama, ini ada gambar roller coaster ya. Jadi, ada gambar roller coaster yang baru aja dibuat. Itu ada 3 titik sebagai bentuk lintasannya. Ada titik A, titik B, dan juga titik C. Kemudian di sini ada 4 soal yang harus diselesaikan. Yang pertama itu untuk membuat asumsi persamaan kelengkungan antara A ke B. Kemudian yang kedua ini membuat asumsi persamaan kelengkungan dari B sampai C. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini diminta untuk mencari jarak antara B ke C dengan menggunakan persamaan asumsi yang udah ditemukan tadi, yaitu dari soal 1 dan soal 2. Nah, untuk nomor 3 ini, jarak antara B dan C ini juga bisa diasumsikan sebagai panjang lintasan ya, panjang lintasan dari B ke C ini kira-kira tuh berapa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang soal keempat ini ada soal teori, jadi kita diminta untuk menganalisis apabila ada orang yang berseluncur nih, dan dianggap itu tidak memiliki hambatan dari lintasan A ke lintasan B, apakah persamaan yang dipunya ini yang tadi kita udah bikin itu persamaan yang membuat waktu orang tersebut itu sampai di titik B paling minimal. Atau bisa kita anggap juga apakah kecepatannya itu minimum nggak sih dari titik A ke titik B, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja ke pembahasannya, kita mulai dari nomor 1. Nah, tapi sebelum itu, saya udah membuat suatu gambaran ya. Jadi untuk gambar ini kita buat ke dalam bentuk koordinat X dan Y. Jadi pertama-tama kita mengasumsikan bahwa tinggi dari roller coaster tersebut adalah 100 meter, yaitu dari puncak titik A yang paling tinggi itu 100 meter, kemudian dari titik C ke dasar tanah yaitu 50 meter, kemudian kalau jarak dari berdasarkan sumbu X-nya dari titik 0 ke titik B itu 0,5 dan titik 0 ke titik C adalah 1 meter. Seperti itu. Nah, agar terlihat mudah juga, jadi saya hanya menulis 1, 0,5, 0,5, dan 1 untuk sumbu X dan sumbu Y. Namun untuk satuannya diletakkan di atas itu, yaitu 10 maka 2 meter, dan Y juga demikian. Seperti itu, agar lebih enak aja untuk dilihat. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, itu kita diminta untuk mencari asumsi persamaan kelengkungan antara A sampai B, seperti itu. Nah, ini udah saya potong untuk lintasannya ya, dari A ke B itu seperti apa agar lebih mudah, yaitu untuk tinggi A sendiri itu 1 dan B ini tidak memiliki ketinggian tapi memiliki jarak ya berdasarkan sumbu X yaitu 0,5. Atau bisa dikonversikan dalam meter itu 50 meter ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persamaannya ini saya menggunakan persamaan sinus kosinus. Nah, sebenarnya itu ada banyak persamaan atau fungsi yang bisa digunakan. Ada fungsi distribusi Gaussian, ada fungsi sinus kosinus, ada fungsi kuadratik, ada juga fungsi linear. Nah, tapi setelah saya menganalisis semua fungsi tersebut, saya menemukan bahwa fungsi sinus kosinus ini lebih relevan ya, dan lebih bisa dibilang memiliki kemampuan yang besar untuk bisa menemukan gambar atau panjang lintasan yang sesuai dengan soal tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah saya mengotak-atik nih untuk fungsi sinus kosinus, saya mendapatkan persamaan, yaitu untuk YAB atau persamaan dari titik A ke titik B, yaitu A cos Px plus B sin Px plus B plus C, di mana A, B, dan C ini merupakan suatu konstanta. Nah, kemudian untuk mencari nilai A, B, dan C sendiri, ini kita bisa melakukannya dengan meninjau semua titik itu. Kita meninjau titik X dan titik Y. Nah, ketika kita meninjau titik X, itu kita mengasumsikan bahwa X sama dengan 0,
kemudian kita menginput atau mengsubstitusi nilai Y-nya tersebut. Nah, untuk berdasarkan gambar ini, nilai X-nya adalah 0,5 dan Y-nya itu 1. Jadi ketika kita meninjau sumbu X ya, meninjau sumbu X berarti yang kita asumsikan sama dengan 0 adalah X, kemudian nilai Y-nya kita input, yaitu nilai 1. Seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya apabila kita meninjau sumbu Y, maka sumbu Y, nilai Y itu kita sama dengan 0, kemudian nilai X-nya kita masukkan atau kita substitusi, yaitu 0,5. Sehingga didapat bahwa konstanta untuk masing-masing A, B, dan C ini, untuk A sendiri ini 1, untuk B ini pi per 4, kemudian untuk C ini 0,5. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ini kita diminta untuk menemukan persamaan dari titik B, titik kelengkungan dari titik B ke C. Nah, untuk persamaan yang dipakai ini saya menggunakan persamaan fungsi sinus kosinus juga agar lebih matching juga ya sama persamaan 1 dan konsisten agar nanti perhitungan atau kalkulasi ke bawahnya itu jauh lebih baik. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan yang lintasan B ke C itu saya memasukkan untuk fungsi tangensial yaitu A tan Px min B cos Px min B kuadrat. Seperti itu. Kemudian ini hanya mempunyai dua konstanta yaitu konstanta A dan konstanta B. Nah, untuk pencarian konstanta A dan B ini kurang lebih sama kayak soal nomor pertama, yaitu kita meninjau sumbu X dan juga meninjau sumbu Y. Di mana pada saat kita meninjau sumbu Y, berarti sumbu Y kita sama dengan 0, kemudian X-nya kita input, yaitu untuk X di sini itu 0,5 ya, jarak dari 0,5 ke 1 itu 0,5. Kemudian ketika kita meninjau sumbu X, maka sumbu X-nya kita misalkan sama dengan 0, kemudian Y-nya kita input, di mana pada gambar tersebut untuk nilai Y-nya itu 0,5, yang biru ini. Kemudian didapat dengan melakukan peninjauan untuk masing-masing sumbu X dan Y, didapat bahwa YBC sama dengan 0,5 tan Px min pi per 2 cos Px min pi per 2 kuadrat, di mana A-nya sama dengan 0,5 dan B-nya merupakan pi per 2. Seperti itu. Begitu kita dapat dua persamaan, YAB, lintasan A ke B dan lintasan B ke C. Kita masuk ke soal nomor 3, di mana untuk soal nomor ketiga ini kita diminta untuk menemukan panjang lintasan dari B ke C. Gitu, seperti itu. Nah, untuk menentukan panjang lintasan B ke C ini saya menggunakan kalkulus variasi gitu. Kenapa alasan saya memilih kalkulus variasi? Karena saya rasa kalkulus variasi itu terbilang cukup mudah ya untuk mencari bentuk lintasan yang nggak rata gitu. Misalkan saya buat contoh nih, untuk gambar lintasan yang biru ini, itu bisa dibilang juga bukan persamaan kuadratik, juga linear juga bukan, tapi dengan menggunakan kalkulus variasi, panjang atau bentuk lintasan seperti ini tuh masih bisa ditemukan. Seperti itu. Sehingga kalkulus variasi bisa dibilang lebih relevan ya digunakan untuk menghitung suatu panjang lintasan. Nah, kemudian saya menggunakan persamaan kalkulus variasi, yaitu ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Kemudian saya berikan kotak merah agar lebih mudah juga. Kemudian untuk persamaan tersebut saya bagi dengan dx kuadrat. Tujuannya apa? Karena saya ingin membuat persamaan kalkulus variasi ini, yaitu ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat ini menjadi S sama dengan. Kenapa? Karena kita mencari panjang lintasan, di mana S ini kita asumsikan sebagai panjang lintasan. Jadi agar lebih sederhana, saya bagi semua ruas dan semua suku dengan dx kuadrat, sehingga kita dapat menyederhanakannya menjadi persamaan yang baris ketiga, yaitu ds per dx kuadrat sama dengan 1 plus dy per dx kuadrat. Kemudian karena kita ingin mencari S, berarti kita harus mencari ds per dx terlebih dahulu dengan mengakarkan kedua ruas, sehingga kuadrat yang di ruas kiri itu hilang, dan yang sebelah kanan menjadi akar. Seperti itu. Kemudian didapat bahwa ini ada dy per dx, di mana dy per dx itu kita bisa asumsikan sebagai y aksen, di mana y aksen ini merupakan turunan pertama dari fungsi y. Kemudian setelah didapat ds per dx, kemudian kita dapatkan untuk mencari nilai s itu kita harus mengintegralkan kedua ruas, sehingga untuk fungsi turunan sebelah kiri hilang dan untuk ruas kanan ini menghasilkan suatu fungsi integral. Seperti itu. Nah, kemudian kita mencari panjang lintasan BC. Nah, kita dapat bahwa untuk rumus untuk mencari panjang lintasan itu sama dengan S, yaitu dengan persamaan demikian. Kemudian kita bisa langsung menghitung panjang lintasannya. Oke, untuk panjang lintasannya menggunakan rumus S ini, untuk menghitung panjang lintasan kita punya variabel YBC aksen, maka kita harus mencari YBC aksen terlebih dahulu.
Berdasarkan persamaan nomor 2 tadi, kita dapat bahwa YBC ini adalah 0,5 tan Px min Pi per 2 cos Px min Pi per 2 kuadrat. Sehingga ketika kita turunkan sekali, itu menjadi minus Pi cos Px sin Px. Seperti itu. Ini untuk perhitungannya semua saya menggunakan simbol lab ya, agar lebih mudah juga, nggak harus menurunkan satu-satu. Kemudian didapat nilai S itu sama dengan 0,70139. Ini nanti kita kalikan 10 pangkat 2 meter ya. Jadi kurang lebih panjang lintasannya itu sekitar 70 meter. Seperti itu. Nah, untuk ini batas yang dipakai itu dari 0,5 sampai 1, karena berdasarkan gambar itu dari 0,5 sampai 1. Jadi kita input batasnya. Seperti itu. Kemudian didapat untuk panjang lintasannya, kemudian yang soal nomor 4 ini lebih menarik ya, karena kita diminta berteori nih, apakah persamaan itu membuat waktu orang tersebut sampai di titik B paling minimal. Bisa dikatakan sebagai kecepatannya itu minimal nggak sih dari titik A sampai B, seperti itu. Nah, berbicara tentang kecepatan pasti nggak jauh-jauh dari fisika ya. Jadi kita bisa membuktikan apakah jawaban tersebut iya atau tidak. Nah, kemudian saya berasumsi bahwa jawabannya adalah tidak, karena berdasarkan analisis yang saya pakai itu seperti ini. Untuk titik A ke titik B, ini kita meninjau suatu energi, ya karena tadi diasumsikan bahwa kecepatannya itu minimum atau enggak, kita meninjau energi ya. Untuk titik A, ini kan memiliki ketinggian, sehingga ia memiliki energi potensial, di mana untuk ketinggiannya apabila kita asumsikan sebagai Y, kita dapat bahwa energi A sama dengan mGy. Kemudian untuk titik B, ini karena tidak memiliki ketinggian, maka kita asumsikan bahwa dia tidak memiliki energi potensial, tapi memiliki suatu energi kinetik. Kemudian kita masukkan untuk energi titik B sendiri itu setengah mv kuadrat, seperti itu. Kemudian berdasarkan soal dikatakan bahwa tidak memiliki hambatan. Maka secara fisika dapat dikatakan bahwa hukum kekekalan energi mekanik ini terjadi pada kasus ini, di mana artinya energi di titik A maupun di titik B sepanjang lintasan AB ini adalah sama. Sehingga berdasarkan persamaan ini kita bisa mengasumsikan bahwa energi A sama dengan energi B. Kemudian kita substitusi persamaannya, kemudian didapat bahwa kecepatan sama dengan akar 2GY. Kemudian berdasarkan persamaan mekanika, persamaan gerak mekanika, kita dapatkan bahwa dt sama dengan ds per v, di mana v-nya merupakan kecepatan. Kemudian apabila kita ingin mencari nilai T, maka kita mengintegralkan kedua ruas. Kemudian didapat untuk yang sebelah kanan akan menghasilkan suatu fungsi integral. Kemudian ds ini kita dapat akar 1 plus xab aksen kuadrat. Ini dari mana? Dari persamaan yang ini. Ketika dx-nya ini kita pindah ke kanan, maka menjadi ds sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat bx. Di mana untuk y aksennya ini kita rubah menjadi x aksen, menjadi x aksen AB, dikarenakan memang itu yang kita cari, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita keluarkan nih konstanta-konstantanya, yaitu 1 per akar 2G, itu kan merupakan konstanta, sehingga ia bisa keluar dari fungsi integral tersebut. Nah, sehingga yang di sebelah kanan ini, yang saya lingkarin ini menghasilkan suatu fungsi f, berdasarkan persamaan Euler. Seperti itu. Nah, berdasarkan persamaan Euler sendiri, ini ada persamaannya, d per dy, do f per do x aksen min do f per do x sama dengan 0. Dengan f sama dengan akar 1 plus xab aksen kuadrat per y. Dimana setelah kita melakukan perhitungan didapat bahwa persamaan yang merah ini yang atas, ini hanya tersisa d per dy, do f per do x aksen sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk do f per do x ini hilang. Kenapa? Karena f ini tidak memuat variabel x, hanya memuat variabel x AB aksen, di mana kedua variabel itu berbeda. Sehingga untuk do f per do x ini akan menghasilkan nilai 0. Sehingga bisa kita abaikan, sehingga persamaannya menjadi d per dy, do f per do x aksen sama dengan 0. Kemudian kita melakukan input untuk nilai f, seperti yang saya kotakin di bawah ini. Kemudian dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi simbol lab, didapat bahwa yang saya kotakin ini tuh merupakan bukan konstanta. Gitu. Jadi merupakan suatu fungsi lagi. Nah, berdasarkan teori Euler, suatu fungsi itu atau suatu persamaan tidak akan menghasilkan persamaan yang minimum apabila persamaan tersebut ketika dilakukan suatu kalkulasi atau perhitungan itu menghasilkan bukan konstanta. Seperti itu. Jadi kita dapat asumsikan bahwa lintasan dari A ke B ini tidak menghasilkan lintasan yang minimum atau kecepatan yang minimum.
Seperti itu, kurang lebih untuk penjelasan dari keempat soal ini. Gimana nih Kak? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih atau ada yang dibingungin? Oke, keren banget Emanuela. Oke, jadi yang mau aku tanyain itu gimana sih kamu bisa kepikiran gunain persamaan sinus kosinus untuk nyelesain masalah itu? Oke, sebenarnya kepikiran pasti nggak langsung kayak celeng terpikirkan gitu ya, tapi pasti ada apa ya analisis sebelumnya kayak aku coba-coba gitu. Yang pertama kali aku lakuin sih aku kayak ngelakuin riset. Kira-kira fungsi kan dalam matematika banyak ya Kak, ada banyak banget fungsi yang bisa kita pakai. Nah tapi aku kayak memilihlah beberapa yang kira-kira relevan bisa digunakan untuk menjadi bentuk persamaan seperti roller coaster itu gitu. Nah, yang udah aku jelasin tadi ada beberapa fungsi yang memang menurutku itu bisa kita aplikasikan untuk suatu persamaan. Ada fungsi distribusi Gaussian, terus ada fungsi kuadratik, fungsi linear, terus fungsi sinus kosinus dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya itu udah aku bikin satu-satu ya, udah aku coba satu-satu persamaan itu fungsi tersebut pakai suatu aplikasi namanya Desmos. Di mana Desmos itu tuh aplikasi yang bisa menampilkan grafik gitu. Apabila kita masukin satu persamaan, itu grafiknya bakal muncul bentuknya seperti apa kayak gitu. Nah setelah aku otak-atik dari beberapa fungsi tadi, aku ngerasa kalau fungsi sinus kosinus itu lebih relevan dan lebih mirip gitu sama soal yang diberikan gitu. Gitu sih kurang lebih untuk penjelasan terkait soal roller coaster ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang sebelumnya sempat terpikirkan untuk roller coaster ya, kira-kira penjelasannya seperti apa, mungkin bisa bermanfaat. Nah, mungkin sebelum itu, aku juga mau nunjukin untuk grafik ya, yang aku temukan di Desmos itu seperti apa, apakah persamaannya ini tuh benar nggak sih bentuknya persis kayak yang di soal, itu aku pakai aplikasi namanya Desmos atau web. Gitu. Nah, ini dia untuk grafiknya. Nah, untuk yang merah ini itu panjang lintasan dari A ke B. Nah, untuk panjang dari lintasan ke A ke B kan seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi ini persamaan ini bisa dibilang relevan dipakai untuk mengekspresikan bentuk ini. Kemudian yang biru ini itu panjang lintasan dari B ke C. Nah, kita ambil untuk yang ini dari B ke C. Seperti itu. Jadi persamaan ini untuk persamaan merah, persamaan biru ini bisa dibilang relevan untuk mengaplikasikan atau mengekspresikan gambar dari roller coaster tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa yang suka menghitung, suka mencari tahu banyak persamaan. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.